Hari ini kita akan belajar materi mengenai termokimia. Nah, silakan diperhatikan gambar berikut. Ini ada proses pembakaran dari kayu. Pada saat kayu dibakar, dihasilkan kalor sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas, dan saat api padam, keadaan menjadi normal kembali. Pertanyaannya, apakah kalor itu hilang? Nanti kalian akan pahami setelah kalian belajar mengenai termokimia. Nah, ternyata di termokimia itu ada asas kekekalan energi. Jadi kayu dan gas LPG menyimpan sejumlah energi yang disebut sebagai energi kimia. Ketika bahan-bahan tersebut terbakar, sebagian energi kimia yang tersimpan dalamnya berubah menjadi kalor. Asas kekekalan energi disebut juga sebagai hukum pertama termodinamika. Jadi ada sistem dan lingkungan dalam mempelajari termokimia. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem itu yang disebut sebagai lingkungan. Ini tadi sistem. Reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian kita. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Jadi sistem berdasarkan interaksinya itu terbagi menjadi 3, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Nah, ini contoh dari sistem terbuka. Sistem terbuka dia memungkinkan ada pertukaran materi dan energi dari sistem dengan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup tidak ada terjadi pertukaran energi, tapi mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Ini sistem tertutup. Masih memungkinkan terjadinya pertukaran materi. Sedangkan sistem isolasi tidak ada terjadi pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan. Nah, apa yang dimaksud dengan termokimia? Termokimia adalah salah satu bagian ilmu kimia mempelajari hubungan antara kalor, energi panas, atau reaksi kimia, atau proses yang berhubungan dengan reaksi tersebut. Jadi dalam praktiknya, termokimia lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat, misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Ini tadi hukum termodinamika pertama. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, tadi di bagian depan ada terjadi pertukaran energi maupun pertukaran materi. Nah, sekarang jika sistem menerima kalor, maka Q bertanda positif. Jika sistem membebaskan kalor, ini Q bertanda negatif. Q ini kalor. Kemudian W adalah kerja. Nah, sistem melakukan kerja, maka W bertanda negatif. Sistem menerima kerja, maka W bertanda positif. Bentuk-bentuk energi itu ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi dalam. Energi dalam. Ini delta U, perubahan energi dalam, sama dengan UP dikurang UR, atau delta U sama dengan, ini yang sering banyak di buku, ini delta U sama dengan kalor ditambah kerja, Q ditambah W. Di termokimia ada yang disebut sebagai entalpi. Entalpi ini simbolnya adalah H.
Entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Nah, perubahan entalpi itu delta H. Ini delta H. Delta H sama dengan entalpi akhir dikurang entalpi awal. Tadi tanda-tanda tadi ini sudah dijelaskan tadi depan. Ini menerima kalor, ini sistem menerima kalor, ini menerima berarti Q-nya positif. Ini sistem mengeluarkan, membebaskan kalor, berarti Q sama dengan minus. Sistem melakukan kerja, dia melakukan kerja, W negatif. Sistem menerima kerja, berarti dia bertambah positif. Nah, ini jadi selain delta U tadi energi dalam, ada juga buku menjelaskan mengenai energi dalam ini dalam bentuk delta E. Delta E sama dengan energi potensial dikurang energi delta E sama dengan energi produk dikurang energi reaktan. Nah, sekarang ini delta I sama dengan Q tambah W atau delta U sama dengan Q tambah W, sama ya. Jika reaksi berlangsung pada sistem tertutup dan volume tetap, maka QV itu sama dengan delta E. Jadi kalor sama dengan delta E. Jika reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanan tetap, maka delta E sama dengan kalor ditambah W atau delta atau QP sama dengan delta E dikurang W. Jadi kalor pada tekanan tetap sama dengan delta E dikurang W. Ini dibaliknya, delta E sama dengan QP tambah W, berarti kalau QP nya di sini, delta E dikurang W. Kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat lain dari sistem, nah itu sama dengan entalpi. Jadi delta H sama dengan Q reaksi. Di termokimia juga nanti akan kalian dapatkan yang dinamakan reaksi eksoterom dengan endoterom. Ini reaksi eksoterom. Eksoterom itu artinya membebaskan kalor, sedangkan endoterom menyerap kalor. Jadi eksoterom, sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka reaksi namanya eksoterom. Sistem menerima kalor dari lingkungan, maka reaksi berlangsung dalam endoterom. Jadi eksoterom tadi itu delta H bernilai negatif, endoterom delta H bernilai positif. Ini tadi ya sistem melepaskan kalor tadi Q bernilai negatif sehingga delta H juga bernilai negatif. Sistem menerima kalor Q bernilai positif, delta H juga bernilai positif. Ini kelihatan di sini. Delta H minus untuk eksoterom, delta H plus untuk endoterom. Nah, ini grafiknya. Jadi grafik eksoterom dengan endoterom. Ini grafik A adalah endoterom. Ini grafiknya, jadi reaktan. Di sini kalian tuliskan reaktannya, senyawa reaktannya apa, di sini senyawa produknya apa. Kemudian delta H-nya harus lebih besar dari 0 karena dia bernilai positif. Ini naik.
grafiknya arah panahnya naik. Sedangkan di sini untuk eksoterok yang di atas adalah senyawa reaktan, di bawah adalah senyawa produknya. Arah grafiknya turun, kemudian delta H lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Ini sama yang tadi. Nah, sekarang persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu ada, kalian harus mengetahui persamaan reaksi yang setara. Nah, ini ada H2 gas tambah 1/2 O2 masukkan H2O, delta H sama dengan min 286 kJ. Jadi inilah persamaan termokimia. Ini persamaannya. Nah, ketika 1/2-nya ini 1/2 ya, kita menghilangkan dia menjadi 1 mol, atau H2 ini menjadi 2 mol, maka persamaan termokimia menjadi seperti ini. 2H2 ditambah O2 dikali 2 koefisiennya 2H2O, delta H juga harus dikalikan 2. Min 286 kali 2 itu hasilnya min 572 kJ. Entalpi molar. Ini entalpi molar dikenal sebagai entalpi pembentukan standar. Jika pengukuran dilakukan dalam keadaan standar, suhu sama dengan 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan 1 atm. Ini unsur-unsur dalam keadaan standar, atau entalpi pembentukan standar nyatakan dalam kilojoule per mol. Ini kilojoule per mol atau kilojoule mol min 1. Jadi syaratnya ini adalah saat yang dibentuk harus dalam keadaan suatu mol dan dibentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Itu tadi standar suhu 25 dan tekanan 1 atmosfer. Kita lihat sini. Di sini pembentukan H2O dari unsur-unsurnya dalam keadaan liquid. Di sini H2O dari unsur-unsurnya dalam keadaan gas, kemudian C ini grafiknya, bentuk grafiknya ya. Ini kita lihat delta HF 0 bentukan standar dalam keadaan 1 mol ini sama dengan min 285,5. Nah, bagaimana reaksi persamaan termokimianya? H2O tadi ini tersusun atas unsur-unsur hidrogen dengan oksigen. Ibu ulangi, H2O tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Hidrogen di alam dalam bentuk H2, oksigen di dalam bentuk O2. Jadi H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Kita setarakan karena di sini hanya 2, O-nya 1, tadi O2 dikali 1/2. Nah, delta HF-nya, delta H-nya sama dengan min 285,85 kJ dalam fase gas. Ini juga H2O dalam wujud gas, H2 tambah 1/2 O2 delta H-nya sama dengan min 241,8 kJ. Nah, ini cek grafik menjadi cek grafik tidak ada perubahan, delta H sama dengan 0. Tidak terjadi perubahan kalor. Kemudian entalpi penguraian standar. Ini penguraian standar kebalikan dari reaksi pembentukan tadi. Jadi besarnya energi yang diperlukan untuk menguraikan 1 mol senyawa. Jadi kalau dia dibalik, kebalikan tadi reaksi pembentukan, ketika reaksi dibalik maka tandanya akan berlawanan. Kemudian entalpi pembakaran standar. Pembakaran dikatakan sempurna jika karbon yang terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, atau belerang terbakar menjadi SO2. Pembakaran ini adalah energi yang diperlukan untuk membakar 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Ini pembakaran adalah delta HC.
Ini penguraian bukan delta Hc ya. Penguraian bukan delta Hc tapi delta Hs. Atau delta HD0. Nah, kita lihat entalpi pembakaran dari berapa saat pada suhu 298 Kelvin 1 atmosfer. Ini dibakar 393,5. Ini dibakar. Nah, contohnya ditanyakan, pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan kalori sebesar 7,024 kJ. Ditanyakan bagaimana entalpi pembentukan dan tuliskan persamaan termokimianya. Nah, pembentukan NaCl. NaCl berasal dari unsur Na dengan Cl. Na di alam itu dalam keadaan Na, sedangkan Cl dalam keadaan Cl2. Nah, ini Na tambah Cl2 menghasilkan NaCl. Kita setarakan di sini 1 Na-nya, Cl1 di sini 2, maka dikali 1/2. Nah, begini pembentukannya. Jadi Na padat tambah 1/2 Cl2 gas menghasilkan padatan NaCl. Nah, ini dibebaskan kalori sebesar 7,024 kJ. Dibebaskan kalori berarti Q-nya bernilai negatif. Jadi minus 7,024 kJ gram min 1. Ingat ya, ini bukan nilainya, bukan nilai secara kuantitatif perhitungan plus minus, tapi ini hanya menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam keadaan eksoterom karena dia melepaskan kalori. Entalpi pembentukan harus dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Massa molar NaCl sama dengan, ini massa molarnya 63 tambah 23,5 sama dengan 58,5 gram per mol. Jadi entalpi pembentukannya sama dengan ini tadi kilojoule per gram kali mR-nya. Nah, kita cari per molnya. Ini gramnya habis jadi tersisa kilojoule per mol. Minus 410,9 kilojoule per mol. Masukkan delta H. Delta H sama dengan min 401,9 kJ. Yang kedua, pembakaran bensin adalah suatu proses eksoterom. Bila bensin dianggap sebagai terdiri atas isoktana C8H18, tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran bensin dalam volume 1 liter. Diketahui entalpi pembakaran isoktana sekian dan massa jenis isoktana sekian. Massa jenis, ini massa jenisnya. Tadi dikatakan kalori yang dibebaskan, lagi kalori yang dibebaskan. Jumlah kalori yang dibebaskan berarti Q sama dengan minus atau delta H bernilai negatif. Entalpi pembakaran isoktana sama dengan min 5460 kJ per mol. Maka diperlukan dalam menentukan jumlah mol isoktana dalam 1 liter bensin. 1 liter dikali 0,7 kg liter min 1 sama dengan 0,7 kg atau 700 gram. Jadi jumlah mol isoktana mR per massa per mR-nya 700 per 114 dengan 6,14 mol. Kita kalikan tadi dengan entalpinya 6,14 dikali 5460 sama dengan 33.524,4 kJ. Jadi ini kalori yang dibebaskan. Kalori yang dibebaskan sama dengan sekian. Nah, karena dia dibebaskan maka delta-nya bernilai negatif. Kalau tidak usah dituliskan plus minusnya. Yang dituliskan plus minusnya adalah hanya nilai delta H, entalpinya. Nah, sebenarnya ada berbagai entalpi molar yang lain. Ada entalpi penetralan, entalpi peleburan, entalpi pelarutan. Semuanya dinyatakan dalam kilojoule
per mol. Atau kita lihat lagi, Ibu jelaskan lagi mengenai entalpi yang tadi, perubahan entalpi standar. Tadi entalpi pembentukan. Nah, pembentukan. Ini CO2 gas. Jadi 1 mol dibentuk dari unsur-unsurnya yang paling stabil dalam keadaan standar. Unsur-unsurnya terdiri atas karbon dengan oksigen. Ini karbon, grafit, kemudian oksigen dalam keadaan standar adalah O2. Ini delta HF-nya sama dengan min 3,5 kJ. Nah, penguraiannya tadi Ibu jelaskan bahwa dia adalah kebalikan dari pembentukan. Jadi kalau kebalikannya berarti CO2 yang tadi adanya di produk ini jadi reaktan, disosiasi, penguraian. Nah, ini kita uraikan menjadi unsur-unsurnya karbon ditambah O2 yang stabil. Delta HD-nya dibalik, ini delta HD, delta HF tadi, delta HF 0 kemudian dibalik menjadi delta HD. Dan nilai yang tadi nilainya minus ini berubah menjadi nilai plus karena reaksinya dibalik. Kemudian pembakaran standar. Nah, ini CH4 metana dibakar. Jadi kalau dibakar itu selalu bereaksi dengan oksigen. CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Setarakan nanti koefisiennya dapat koefisiennya 2 untuk O2 dan koefisien 2 untuk H2O. Delta Hc pembakaran sama dengan min 802 kJ. Kemudian penetralan. Penetralan ini basa tambah asa menghasilkan garam tambah. Delta Hn. Di sini delta Hn-nya sama dengan min 890,4 kJ. Nah, tugas kalian adalah latihan 21 halaman 49 dan latihan 22 halaman 51. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom kalian. Demikian untuk hari ini, Ibu akhiri dan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.